Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, pada pertemuan kali ini Bapak akan menjelaskan tentang materi bab 4, yaitu kekongruenan dan kesebangunan. Mari kita mulai saja. Mengenai materi pembahasan yang akan kita bahas, yaitu syarat dua bangun datar kongruen. Dua bangun yang mempunyai bentuk dan ukuran yang sama dinamakan kongruen. Bisa juga dua bangun segi banyak atau poligon dikatakan kongruen jika memenuhi dua syarat, yaitu yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang, dan yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Silakan perhatikan pada gambar di samping. Yang pertama tadi dikatakan sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Coba perhatikan sisi AB pada trapesium ABCD, kemudian sisi JK pada trapesium yang kedua, yaitu trapesium JKLM. Kalau kalian perhatikan di mana sisi AB dan JK itu panjangnya sama. Hal ini bisa dibuktikan apabila kalian membuat dua trapesium yang persis sama dengan ukuran yang sama. Maka sisi AB akan sama panjang dengan JK. Kemudian yang kedua yaitu syaratnya sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Kembali silakan diperhatikan gambar dua trapesium tersebut. Kita contohkan sudut D. Sudut D pada trapesium ABCD itu akan memiliki besaran yang sama pada trapesium JKLM. Jadi sudut D dan sudut M itu memiliki besaran yang sama. Selanjutnya pada bagian kanan ada pasangan-pasangan sudut-sudut yang bersesuaian, kemudian terdapat juga sisi-sisi yang bersesuaian. Nah, silakan kalian pahami. Oke, baik. Selanjutnya, jika bangun ABCD dan JKLM, dalam hal ini bangun datar trapesium yang sudah Bapak jelaskan sebelumnya, dikatakan memenuhi kedua syarat tersebut, maka bangun ABCD dan JKLM disebut dua bangun yang kongruen. Maka dinotasikan dengan ABCD kongruen dengan JKLM. Akan tetapi pada penulisannya ini ada kesalahan. Harusnya yang betul tanpa tanda coret. Ya. Kebalik ya, harusnya tanda tersebut diposisikan ke pernyataan yang kedua, yaitu jika bangun ABCD dan JKLM tidak memenuhi kedua syarat tersebut, maka bangun ABCD dan JKLM tidak kongruen. Dinotasikan dengan ABCD tidak kongruen dengan JKLM. Nah, itu tandanya terbalik. Tolong dicermati, diingat-ingat. Kemudian catatan, ketika menyatakan dua bangun kongruen, sebaiknya dinyatakan berdasarkan titik-titik sudut yang bersesuaian dan berurutan. Contohnya, bangun ABCD kongruen dengan JKLM. Sesuai dengan sudut-sudut yang ada pada dua bangun trapesium di atas, maka urutannya adalah A berpasangan atau besar sudut A itu sama dengan J. Kemudian B sama dengan K. Sudut C sama dengan L. Sudut D sama dengan M. Atau bisa saja dituliskan bangun BADC kongruen terhadap bangun KJML. Begitu juga bila mana dituliskan dengan mendahulukan sudut C, maka
bangun CDAB kongruen terhadap LM3. Mudah-mudahan bisa dipahami. Untuk selanjutnya yaitu materi esensi 4.2, di mana yang akan dibahas yaitu syarat dua segitiga kongruen. Dua bangun yang mempunyai bentuk dan ukuran yang sama dinamakan kongruen. Dua segitiga dikatakan kongruen jika memenuhi syarat berikut ini. Jadi syaratnya sama dengan bangun datar segi 4 atau segi banyak. Pada segitiga pun berlaku dua syarat yang sama, di mana syarat yang pertama yaitu sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Kemudian yang syarat kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Silakan perhatikan gambar berikut ini. Pada segitiga ABC terdapat sisi AB, di mana sisi AB tersebut sama panjang dengan sisi DE pada segitiga DEF. Kemudian sisi AC juga sama panjang dengan sisi DF pada segitiga kedua. Selanjutnya yang ketiga yaitu sisi BC, itu sama panjang dengan sisi EF pada segitiga kedua. Nah, jadi kalau memang memenuhi satu syarat tersebut, bisa memungkinkan dikatakan bahwa dua segitiga tersebut kongruen. Akan tetapi akan lebih yakin bila mana memenuhi kedua syarat yang telah Bapak sebutkan di atas. Oleh karena itu kita selidiki atau coba amati sudut-sudut yang bersesuaian, apakah sama besar atau tidak. Oke, coba diperhatikan sudut B. Ternyata sudut B itu pada segitiga pertama posisinya sama dengan sudut E pada segitiga kedua. Kemudian tadi sudah disampaikan bahwa sisi AB sama panjang dengan DE, kemudian BC juga sama dengan EF. Oleh karena itu maka besaran sudut B dengan sudut E otomatis sama. Oleh karena itu dari indikasi kesamaan sudut tersebut, maka dua segitiga ini, segitiga ABC dan segitiga DEF, bisa dikatakan kongruen. Oke, baik. Jadi untuk segitiga yang sudah Bapak jelaskan di atas, kita dapat membuat pasangan sisi-sisi yang bersesuaian. Misalkan saja sisi AB dengan sisi DE, itu bisa dituliskan sisi AB sama dengan DE. Kemudian sisi BC dan EF, dituliskan sisi BC sama dengan EF. Dan berikutnya sisi CA atau AC dan FD atau DF, dituliskan CA sama dengan FD. Kemudian terdapat juga sudut-sudut yang bersesuaian, di antaranya sudut A dan sudut D. Nah, dituliskan besaran sudut A sama dengan besar sudut D. Dan berikutnya sudut B dan E, dituliskan besar sudut B sama dengan besar sudut E. Yang berikutnya sudut C dan sudut F, dituliskan besar sudut C sama dengan besar sudut F. Atau dengan kata lain, apabila kita buat perbandingan, maka sisi AB berbanding DE itu sama dengan BC berbanding EF, dan juga sisi AC berbanding DF sama dengan 1. Jika segitiga ABC dan
segitiga DEF memenuhi syarat tersebut, maka segitiga ABC dan segitiga DEF dikatakan kongruen, sehingga dinotasikan dengan segitiga ABC kongruen dengan segitiga DEF. Nah, untuk penulisan yang kali ini betul, simbolnya betul. Kemudian pernyataan yang kedua, jika segitiga ABC dan segitiga DEF tidak memenuhi syarat tersebut, maka segitiga ABC dan segitiga DEF tidak kongruen. Dinotasikan dengan segitiga ABC tidak kongruen dengan segitiga DEF. Berikutnya, catatan. Ketika menyatakan dua segitiga kongruen, sebaiknya berdasarkan titik-titik sudut yang bersesuaian dan berurutan. Seperti halnya pada trapesium yang sudah Bapak jelaskan sebelumnya. Misalkan saja, segitiga ABC kongruen terhadap segitiga DF, maka sudut A itu memiliki besaran yang sama dengan sudut D. Sudut B sama besar dengan sudut E. Dan sudut C sama besar dengan sudut F. Atau bisa juga segitiga BAC kongruen dengan segitiga EDF. Bisa juga dituliskan segitiga CBA kongruen dengan segitiga FED. Jadi seperti itu bentuk penulisannya. Tidak boleh sembarangan. Misalkan segitiga ABC kongruen dengan segitiga EDF. Atau segitiga ABC kongruen dengan segitiga EFD. Dan seterusnya. Sebaiknya menuliskannya itu sudut-sudutnya harus bersesuaian dan berurutan. Nah, selanjutnya, untuk menguji apakah dua segitiga kongruen atau tidak, maka kalian tidak perlu menguji semua pasangan sisi dan sudut yang bersesuaian. Karena dua segitiga dikatakan kongruen jika memenuhi salah satu kondisi berikut ini. Yang pertama, ketiga pasangan sisi yang bersesuaian sama panjang. Biasanya disebut dengan kriteria sisi-sisi-sisi. Jadi ini maksudnya adalah bahwa sisi yang bergaris satu itu bersesuaian atau sama panjang dengan sisi bergaris satu juga pada segitiga kedua. Begitu juga sisi dengan garis dua akan sama panjang dengan sisi garis dua pada segitiga kedua. Sama halnya dengan sisi yang bergaris tiga. Itu memiliki panjang yang sama dengan sisi bergaris tiga juga pada segitiga yang kedua. Berikutnya, untuk menguji apakah dua segitiga itu kongruen atau tidak, bisa dengan kriteria sisi sudut sisi. Ini artinya bahwa sisi pada segitiga pertama yang bergaris satu itu sama panjang dengan sisi bergaris satu pada segitiga kedua. Kemudian sudut, besaran sudut pada segitiga pertama tentunya yang memiliki tanda lengkung sudut itu akan memiliki besaran yang sama dengan sudut pada segitiga kedua. Kemudian sisi yang bergaris tiga pada segitiga pertama memiliki panjang yang sama pada segitiga kedua. Tentunya sama-sama sisi yang bergaris tiga. Nah, jadi untuk cara yang kedua, kalian lihat sudut yang dihimpit oleh dua sisi tersebut. Maka bisa dituliskan sisi, sudut, sisi. Sudutnya di tengah-tengah karena terhimpit oleh dua sisi yang bersesuaian tadi. Kemudian yang ketiga, dua pasangan sudut yang bersesuaian sama besar. Di sini kriteria yang dimaksudkan adalah sudut, sisi, sudut. Kebalikan dari kriteria yang kedua, di sini yang diapit adalah sisinya. Sisi yang bergaris tiga pada segitiga pertama memiliki panjang yang sama pada segitiga
yang kedua sisi garis 3. Kemudian diapit oleh dua sudut. Dua sudut itu berpasangan sama besar. Misalkan sudut A itu akan sama besar dengan sudut E pada segitiga kedua. Dan selanjutnya sudut B pada segitiga pertama akan memiliki besaran yang sama pada segitiga kedua, yaitu sudut F. Baik, berikutnya cara yang keempat untuk mengetahui bahwa dua segitiga itu dikatakan kongruen bisa dengan kriteria sudut-sudut sisi, di mana ini maksudnya adalah bahwa sudut A pada segitiga pertama memiliki besaran yang sama dengan sudut E pada segitiga kedua. Kemudian sudut B itu akan memiliki besaran yang sama juga dengan sudut F. Dan satu sisinya di mana ditandai dengan dua garis. Sisi pada segitiga yang pertama itu sama panjang dengan sisi bergaris 2 pada segitiga kedua. Oleh karena itu, dituliskan sudut sisi. Selanjutnya, cara yang kelima. Apabila kalian menemukan atau menemui soal di mana dua gambar segitiganya merupakan segitiga siku-siku, maka kriteria yang bisa dipakai yaitu segitiga siku-siku, sisi miring, dan satu sisi siku yang bersesuaian sama panjang. Ini maksudnya adalah bahwa dua segitiga tersebut memiliki dua sudut yang sama, yaitu siku-siku, di mana segitiga pertama sudut siku-sikunya adalah pada sudut B dan segitiga kedua pada sudut F. Kemudian sisi yang ada di hadapan masing-masing sudut siku-siku tersebut memiliki panjang yang sama, di mana ditandai dengan garis 3 atau merupakan sisi miringnya. Kemudian salah satu sisi yang tegak lurus memiliki panjang yang sama. Ini dimisalkan atau dicontohkan sisi yang bergaris 2. Pada segitiga pertama memiliki panjang yang sama dengan sisi pada segitiga kedua. Otomatis sisi yang ketiga yang tidak memiliki tanda garis itu akan sama panjang dengan sisi tanpa tanda garis pada segitiga yang kedua juga. Oleh karena itu, dua segitiga tersebut dapat disimpulkan bahwa keduanya kongruen.